Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, adik-adik sekalian. Let's continue to chapter 7 on page 129 on Let's Practice. Choose the correct answer. The following text is for question number 1 to 4. Saya punya buku baru. Itu adalah ensiklopedia. Namanya adalah ensiklopedia Human Body, itu adalah anggota badan manusia. Buku tersebut sangat baik. Kita dapat menemukan banyak informasi tentang bagian tubuh kita dengan membaca buku tersebut. Buku ini memiliki cover yang tebal. Covernya ditutupi dengan plastik yang tebal juga. Plastik yang hampir sama dengan gambar pada sampulnya. Gambar pada plastik seiring dengan gambar pada cover. Itu membuatnya sangat indah seperti halnya gambar 3 dimensi. Buku tersebut memiliki 256 halaman. Kertasnya tebal dan berwarna, sangat mudah untuk membuka dan menyentuh setiap halaman. Gambarnya semuanya menarik. Buku tersebut menceritakan semua informasi tentang tubuh kita, mulai dari rambut sampai dengan ujung jari, dari kulit sampai dengan internal organ atau organ di bagian dalam. Oke, kita mulai jawab pertanyaannya. Mengapa penulis suka tentang buku tersebut? Suka buku tersebut. Nah, tentunya kan di sini ada keterangan we can find much information about human body. Jadi kita bisa menjawab bahwa jawabannya adalah yang A. There is much information about the human body in the book. And then number 2, what is the second paragraph about? Nah, yang paragraf kedua kan tentunya ini kita tadi sudah baca bahwa di dalamnya menceritakan tentang sampul, ya kan? Menceritakan tentang sampul. Jadi jawaban yang tepat adalah the cover of the book. Oke, selanjutnya on number 3, what is the intention of writing text? Apa tujuan dari menulis teks tersebut? Tentunya tujuannya adalah agar untuk mendeskripsikan apa yang ditemukan oleh si penulis. Karena apa? Karena di bagian pertama di sini kan I have a new book. Nah, berarti kita bisa menjawab untuk pertanyaan yang ketiga adalah bahwa si penulis itu mendeskripsikan sesuatu yang dia temukan atau describe something that the writer is fond of. Jadi jawabannya adalah yang B. Kemudian yang keempat, who might be interested to read the book. Nah, yang berurusan dengan human body atau tubuh manusia itu tentunya adalah siswa di bidang kesehatan, bisa dokter, bisa perawat, ya kan, bisa hiperkes, seperti itu. Jadi lebih tepatnya di sini adalah a medical student, yang D. Oke, the next text, the following text is for question number 5 to 7. Ayahku, halo, saya Ray, saya dari London, saya 11 tahun. Ibu saya meninggal 2 tahun yang lalu, sehingga saya hidup dengan ayahku dan saudara perempuanku sekarang. Saya akan menceritakanmu tentang ayahku. Ayahku namanya adalah Steve, dia 48 tahun umurnya. Rambutnya hitam dan sedikit abu-abu ya. Dia memiliki mata yang biru, dan saya juga punya mata biru juga. Ayahku biasanya bangun setiap pagi. Dia membuatkan kami makan sarapan dan kemudian dia mengantarkanku ke sekolah. Ayahku adalah seorang trainer di sebuah perusahaan. Dia pulang ke rumah pada jam 5 sore. Kadang-kala saya membantunya untuk memasak makanan untuk makan malam. Setelah dinner atau setelah makan malam, biasanya ayahku membantuku untuk mengerjakan PR. Dia sering membantuku dengan di pelajaran matematika. Saya suka matematika.
Di sore hari kadangkala kami menonton TV atau membaca buku. Dia juga suka membaca. Saya juga membaca juga. Berarti ayahnya sama anaknya sama saja ya, suka hobi membaca. Pada waktu liburan kami memiliki aktivitas yang berbeda. Kadangkala kita pergi ke perpustakaan atau ke bioskop atau ke konser. Ayahku sangat suka musik, namun kadangkala konser itu kadang membosankan. Sangat menyenangkan hidup bersama ayahku dan saudara perempuanku. Okay, for the question number 5, the writer wants to blah 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 through the text. Si penulis ingin menyampaikan ya tentunya bahwa dia itu bangga sebenarnya terhadap ayahnya. Jadi kita bisa menjawab, the writer wants to show how proud he is toward his father. Jadi jawabannya adalah C. Karena isinya adalah si penulis itu benar-benar bangga terhadap ayahnya. And then number 6, what does the writer think about living with his family? Nah, tentunya adalah interesting. Karena B, C, D itu semuanya adalah komentar negatif. Dan itu merupakan bukan jawaban. Karena dilihat dari teksnya itu suasananya adalah bahagia. Jadi adalah interesting. And then number 7, which of the following word does not belong to the father character? Nah, di sini apa yang tidak sesuai dengan karakter ayah si penulis? Responsible, yes. Deceitful itu penipu. Helpful itu yes ya, membantu mengerjakan PR. Fun juga yes. Jadi yang tidak sesuai dengan karakter ayah adalah deceitful, penipu. And then for the next text, the following text is for question number 8 to 10. Durban, KwaZulu Natal memiliki buaya yang sangat tua. Namanya Henry. Dia akan merayakan ulang tahun di usianya yang ke 121 tahun pada Kamis minggu ini. Henry berada pada kebun binatang Cropworth atau kebun binatang khusus buaya ya, KwaZulu Natal di Afrika Selatan. Henry datang ke kebun binatang tersebut ketika dia berusia 85 tahun. Henry merupakan buaya yang tertua ya, dan dikatakan buaya tertua di dunia dan juga buaya tertua di penangkaran. Captivity itu penangkaran. Henry memiliki panjang 5 meter dan bobot 750 kg. Henry merupakan ayah dari lebih dari 10.000 bayi dengan 6 female. 6 female berarti dengan 6 buaya betina di penangkaran tersebut. Kebun binatang ini memiliki jadwal untuk memberikan makanannya, tetapi waktu ini akan sedikit berbeda untuk Henry. Dia akan mendapatkan treatment makanan favorit dalam rangka dalam bentuk kue ulang tahunnya. Nah, tentunya kue ulang tahunnya tidak seperti kue ulang tahun manusia ya. Mestinya kan kuenya terbuat dari daging. Okay, for the question number 8, which of the following statement does not go with the text? Yang tidak cocok dengan teks ya. Kita bisa analisis untuk satu persatu jawabannya. The zoo take care of Henry well, itu benar. Kebun binatang menjaga Henry dengan baik. Henry is too old to move around. Ini juga benar ya, karena dia sudah tua, berarti kesulitan dalam berjalan. Kemudian Henry will be given a special treat, itu juga benar dinyatakan di sini ya. He will get his favorite treat. Nah, berarti pernyataan C juga benar. Nah, yang tidak benar not ya ini. Yang tidak benar adalah the zoo treats Henry badly. Bahwa kebun binatang memperlakukan Henry dengan buruk. Nah, itu tidak sesuai. Jadi jawabannya adalah yang D. And then number 7,
Number 9, he is the oldest known crocodile in captivity. What does the sentence imply? Tentunya adalah bahwa si Henry itu merupakan buaya tertua di dalam penangkaran. Jadi there might be some other older crocodile in the wild. Itu sebentar. Ini kemungkinan besar benar ya ini. The zoo only keeps old and wild crocodile. Kebun binatang hanya menjaga buaya yang tua dan liar, itu salah ya. Orang menangkap Henry ketika dia masih muda tidak dinyatakan di dalam teks. The zoo make Henry old, tidak juga. Masuk kebun binatang membuat Henry menjadi tua, kan tidak mungkin. Berarti jawaban yang lebih tepat adalah yang A. Nah ini kan penangkaran. Penangkaran itu pasti ada beraneka macam jenis buayanya. There might be some other older crocodile. Jadi ada beberapa buaya tua lainnya di dalam penangkaran, di alam, in the wild, di alam liar maksudnya. Jadi mungkin ada juga buaya lain yang lebih tua di alam liar, seperti itu. And then number 10, what might be the trait for Henry that die? Oh, lamb? Tidak ya. A cake made of wheat. Nah, ini yang benar. Beberapa cake dari tepung. Ya. Mestinya adalah di sini dikatakan from form of a birthday cake. Nah, kue ulang tahun itu mestinya ya walaupun nanti buaya kan tidak semuanya tepung ya. Seperti itu. Tapi untuk jawabannya 10 ini yang lebih tepat adalah karena yang fokusnya adalah treat for Henry. Nah, di sini treat for Henry adalah dalam bentuk kue ulang tahun. Jadi yang lebih tepat adalah a cake made of wheat. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Seperti itu. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup. Untuk yang selanjutnya mengenai essay maupun critical thinking task, Pak Jul bahas pada bagian video eksklusif ya. Murah aja, cuman 10.000. Nanti kalian bisa mengakses semua video-video eksklusif mulai dari latihan soal dan lain sebagainya dengan pembahasan yang lebih mendalam, termasuk beberapa soal pendalaman dan juga soal remedial. Oke, gitu. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.